Selamat pagi. Oke, baik, selamat pagi semuanya. Oke, sampai pukul 8 baru bergabung dengan Mas sekarang. Sambil nunggu yang lainnya, Miss prepare materi dulu.
Selamat pagi semuanya. Pak Dedi, Bisa didengar suaranya Ibu? Baik, selamat pagi semuanya. Bisa didengar suaranya? Kalau bisa, tolong acungkan jempolnya. Oke. Sambil nunggu yang lainnya bergabung, Ibu langsung saja ke pembelajaran pada pagi hari ini. Nanti yang belum bergabung bisa menyusul ya. Oke. Sebelum kita mulai seperti biasa, sebaiknya kita mulai pelajaran pada pagi hari ini dengan mengaturkan salam dari umat. Om Swastiastu. Oke, jadi ini di pertemuan kedua kita pada semester genap, semester 2. Sebelum itu, semoga semuanya masih selalu dalam keadaan sehat, sehingga masih bisa mengikuti proses pembelajaran di semester genap ini, walaupun masih secara daring ya. Nah, kemudian di pertemuan kedua ini, Miss akan melanjutkan materi yang sebelumnya sudah kita bahas. Kemarin kita sudah membahas tentang rooming gas di pertemuan pertama. Namun, karena waktunya kurang, jadi belum semua tentang roaming gas itu bisa dijelaskan. Nah, maka pada kesempatan ini, di pertemuan kedua ini, Miss akan melanjutkan materi di pertemuan pertama kemarin. Nah, jadi sebelum Miss lanjut, Miss sampaikan dulu. Jadi untuk di pembelajaran kali ini yang akan kita bahas itu adalah tentang prosedur menangani tamu ke kamar. Nah, nanti bagaimana prosesnya, terus apa namanya, Iya. Oke. Nah, jadi selain itu, nanti misalkan kalau masih cukup waktunya, kita akan lanjutkan ke pembahasan form yang kita gunakan saat menangani tamu menuju kamar, serta dengan barang bawaan tamunya. Nah, mengingat di prosedur menangani tamu kamar, ini SOP-nya lumayan banyak. Kurang lebih ada 19 SOP atau tahapan-tahapan yang harus kalian lakukan. Proses ketika menangani tamu yang akan menuju ke kamar. Ya. Nah, kemudian nanti misalkan dalam proses pembelajaran ada yang ingin kalian tanyakan, nanti bisa kalian tanyakan. Ataupun nanti di akhir setelah proses pembelajaran kalian tanyakan, silakan. Sebelum lanjut, di sini misalkan mereview sedikit tentang pembelajaran yang sudah pernah kita bahas sebelumnya. Nah, jadi sebelumnya kita sudah bahas tentang persiapan atau preparation apa saja yang perlu kita siapkan sebelum bekerja ataupun sebelum menangani tamu di kamarnya. Nah, jadi selanjutnya salah satu yang perlu kita siapkan itu adalah dari peralatannya, kemudian persiapan diri, kemudian kita harus mengetahui juga jenis tamunya dan juga prediksi kedatangan ataupun keberangkatan dari tamunya. Misalkan tamunya akan check-in, kita harus mengetahui berapa tamu yang akan check-in pada hari ini ketika kalian bertugas. Sehingga dari mengetahui jumlah kedatangan tamu, perkiraannya SPP dari polisinya, kalian bisa mempersiapkan atau memperkirakan
berapa misalkan form yang harus kalian sediakan, dan segala hal alat-alat lainnya yang harus kalian siapkan juga. Oke, langsung saja kita materi berikutnya, yaitu prosedur menangani tamu ke kamar atau yang biasa disebut dengan rooming guest. Juga bisa juga yang sering biasanya disebut dengan escorting guest seperti tadi. Kemudian sama dengan escorting guest room itu sama-sama menghantarkan tamu yang baru saja selesai registrasi di front office, kemudian mengantarnya menuju ke kamar tempat ditetapkan atau ditentukan oleh front office. Memberikan nomor kamar nanti kalian mengantarkannya sesuai dengan nomor kamar yang sudah diberikan oleh petugas ketika kamu melakukan registrasi. Oke, jadi di sini kurang lebih ada 19 SOP dalam rooming guest ataupun escorting guest itu dalamnya. Jadi karena lumayan banyak 19 SOP, harapan kalian silakan perhatikan dengan baik-baik, pahami agar nanti ketika praktek semoga aja bisa cepat. Jika praktek termasuk ya. Jadi untuk sementara ini karena adanya kesulitan pendidikan, silakan kalian pelajari nanti setelah itu pas saat prakteknya, jadi kalian sudah tinggal melakukan sesuai dengan teori yang sudah kalian dapatkan. Gitu. Jadi silakan kalian pelajari pertama step by step itu langkah-langkah yang harus kalian kerjakan. Nah, mungkin yang sudah nonton video kan, jadi misalnya silahkan kalian tonton juga pelajaran psikologis yang bisa di YouTube. Bisa lebih memahami. Oke, mungkin yang sudah pernah nonton bisa lebih tahu bagaimana Nah, jadi perlu kalian ketahui. Nah, dalam menangani tamu ke kamar itu kan tentunya ada beberapa hal yang berbeda. Nah, mungkin ada beberapa dari kalian yang waktu training sempat nah, mungkin beberapa SOP yang berbeda antara hotel tempat kalian training dulu dan yang nah, jadi ditekankan di sekolah dengan di hotel itu pasti ada perbedaannya, tapi tujuannya sama. Jadi bukan hanya antara sekolah dengan hotel, jadi antara hotel A dengan hotel B pun mereka memiliki SOP yang berbeda dengan manajemen mereka masing-masing. Jadi kalian menemukan perbedaannya itu biasa karena ini standar yang kita gunakan di sekolah yang akan kita gunakan nanti ketika kalian prakteknya di sekolah. Ya. Jadi langsung saja SOP yang pertama itu di sini adalah persiapan diri, alat, dan formulir. Nah, seperti yang sudah pernah dijelaskan sebelumnya, saat kita sebelum mulai bekerja, itu kita perlu ada yang namanya persiapan. Ada preparation. Nah, peralatan yang seperti yang sudah disampaikan, kita sebelum bekerja juga harus mempersiapkan. Nah, sama seperti hal kalian sebelum pergi ke sekolah. Kan dari misalkan mau berangkat jam 7, kan nggak mungkin kalian bangun sekolah. Nah, jadi sebelum jam 7 itu, kita mempersiapkan alat tulis, kemudian pakaian yang kalian gunakan, dan yang lain-lainnya. Itu sama juga dengan
ketika kalian nantinya bekerja di sebuah hotel. Sebelum kalian bekerja, itu ada namanya persiapkan diri. Jadi, kalian harus sudah siap dulu dengan diri kalian, barulah kalian bisa menangani ataupun menghandle tamu yang akan datang ke hotel. Pertama, dari persiapan diri yang perlu kalian perhatikan itu penampilan kalian. Nah, sebagai seorang petugas yang profesional, seorang porter itu harus berpenampilan rapi dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki. Tak boleh urak-urakan. Misalkan yang laki-laki, rambutnya harus cukup rapi. Kemudian yang perempuan misalkan rambutnya itu saat bekerja tak boleh digerai, tapi harus. Nah, setelah itu saya juga yang perlu kalian perhatikan itu pakaian. Nah, di sini sangat penting biar pesan dari tamunya itu biar nanti pesan dari tamunya itu bagus terhadap kalian, first impression-nya. Misalkan baru lihat sekalian saja udah penampilannya udah menarik, berarti kan mereka menganggap oh dia ini seorang petugas yang profesional seperti itu. Nah, jadi makanya sebelum kalian bekerja, misalkan jam 8, misalkan kalian bekerja. Jadi sebelum jam segitu kan kalian sudah mempersiapkan diri kalian. Seperti itu. Nah, berikutnya, selain persiapan diri, ada juga persiapan alat dan formulir. Di sini alatnya itu seperti ballpoint, troli yang digunakan untuk mengangkat barang bawaan tamunya. Kemudian form yang kita gunakan. Nah, saat akan menangani tamu yang check-in, itu kita ada yang namanya mengisi form sebagai bisa kedengaran? Tes. Sudah jelas kedengarannya? Jadi, mohon maaf ya, tadi ada sedikit kesalahan teknisnya. Jadi harus Jadi, sekarang dilanjutkan tadi sampai di persiapan alat dan formulirnya. Nah, jadi persiapan alat yang dimaksud itu seperti troli, ballpoint, alat tulis, dan juga formnya. Nah, di sini kenapa kita harus mempersiapkan semua ini, walaupun kelihatan itu hal yang sangat kecil, seperti ballpoint, seperti itu. Nah, di sini kadang-kadang hal kecil itu kurang diperhatikan. Walaupun cuma sebuah pulpen, tapi kadang-kadang itu juga sering dilupakan. Nah, saat sudah menangani tamu, ketika akan mengisi formulir, kita sudah ready dengan semua itu. Masing-masing petugas sudah mempunyai atau sudah membawa alat dan formulirnya masing-masing, biar tamunya tidak sampai menunggu untuk kalian ngambil pulpen terus mencari formulir itu. Jadi biar menghindari hal tersebut dan biar tamunya itu tidak bosan menunggu lama, jadi kalian sudah dari awal siapkan itu. Jadi saat tamunya sudah selesai registrasi, kalian langsung handle. Jadi kalian tinggal
mengambil formnya yang sudah kalian sediakan di dekat kalian, kemudian mengisi dan kalian berikan kepada guestnya. Nah, ini hal sangat penting. Kemudian, step berikutnya yang kedua yaitu mengucapkan salam, memperkenalkan diri, menanyakan kesiapan tamu menuju ke kamar. Nah, saat kalian sudah menerima tamu dari front office ke porter, kan itu ada nih di bagian reception-nya. This is our porter, Madi will ask for you go to the room. Misalkan seperti itu front office-nya. Nah, jadi setelah bilang itu, berarti kan kalian yang sudah mempunyai tanggung jawabnya terhadap tamu tersebut untuk mengantar tamu ke kamar. Nah, ini kan biasanya pertama kali kalian ketemu sama tamu, misalkan tamu tersebut. Jadi biasakan ucapkan salam sesuai dengan waktu kedatangan tamunya. Itu. Misalkan tempat kalian bekerja nanti hotelnya memiliki ucapan salam yang sudah khusus misalkan. Itu juga sesuai dengan ketentuan dari tempat hotel kalian bekerja. Tapi kalau di sekolah nanti kita menggunakan salam sesuai dengan kedatangan tamunya. Misalkan good morning, itu ataupun misalkan tamunya datang siang, kalian ucapkan sesuai dengan jam kedatangan tamunya. Kemudian kalian perkenalkan diri kalian. Nah, di sini kalian perkenalkan diri kepada tamu, nama kalian siapa, kemudian tugas kalian ini di sini itu untuk ngapain. Gitu. Jadi kalian sebutkan nama, identitas kalian, nama panggilannya saja boleh. Dan kalian ini di sini di hotel ini sebagai apa tugas kalian. Itu dia bilang ke tamunya. Kemudian setelah itu tanyakan apakah tamunya itu sudah siap ke kamarnya sekarang atau belum. Kenapa kita mesti menanyakan hal tersebut? Karena kan ketika tamu selesai registrasi, kan tidak semua tamunya itu langsung mau menuju ke kamar. Kita tahu dia itu masih menunggu temannya yang misalkan datang dari mana ataupun mau makan dulu di restoran hotelnya seperti itu. Makanya pastikan dulu apakah tamunya sudah siap ke kamar atau belum. Seperti itu ya. Jadi ini step atau SOP yang kedua yang kalian lakukan nanti. Kemudian step yang ketiga, menanyakan jumlah barang bawaan tamu. Nah, ini juga sangat penting. Ketika tamunya sudah tiba di hotel, jumlah barang bawaan tamunya itu harus pasti kalian ketahui. Tanyakan ke tamunya berapa dia membawa barang tamunya, membawa barang, kopernya lagi tamunya. Nah, tujuannya biar tidak terjadi kesalahpahaman. Misalkan tamunya dari awal kita tidak mengetahui jumlah barang tamunya, kalian tinggal ambil aja, terus kalian bawa ke kamarnya. Nah, padahal tamunya itu emang bawa 3 legit misalkan, tapi ternyata tamunya itu bilangnya bawa 4, kan kurang lagi 1 legitnya. Nah, untuk hal tersebut, jadi menghindari hal tersebut, kalian pastikan karena dari awal sudah tamunya bilang misalkan jumlahnya 3, ya udah sampai kamar udah kita 3, berarti kan udah segitu jumlah barang tamunya, guysnya. Jadi untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, jadi tanyakan dulu di awal berapa jumlah barang bawaan tamunya tersebut. Nah, nanti setelah kalian mengetahui jumlah barang bawaan tamunya, berapa legit yang dibawa, kalian salin jumlahnya tersebut dan deskripsikan ke sebuah form yang sudah kalian sediakan. Nah, ada yang tahu nggak kemana disalin atau ditulis berapa jumlah barang bawaan tamu dan deskripsinya? Ada yang bisa? Form yang digunakan untuk mencatat jumlah dan jenis barang bawaan tamunya. Ditulis di form yang mana? Kan menggunakan 2 form nih kita. Oke, silakan. Lali.
Silakan, Loli. Selamat pagi, Miss. Pagi. Perkenalkan, nama saya Nikadek Luli Prasintia dari kelas 12 AP 10 nomor absen 19. Semua jumlah barang bawaan tamu dan jenis barang bawaan tamu akan disalin ke bellboy errand card. Salin ke bellboy errand card. Oke, jadi seperti yang sudah disebutkan tadi sama Lolinya. Jadi untuk mencatat barang bawaan tamunya, jumlah dan juga jenisnya, itu kita catatnya di bellboy errand card-nya. Jadi biar lebih jelas, itu sebagai bukti bahwa jumlah dari legis tamunya emang segitu jumlahnya. Dan step yang berikutnya, itu menawarkan surat tamu untuk membawa barang bawaannya. Nah, di sini, walaupun kita sebagai petugas yang nanti pasti yang akan membawa dan menghantar barang tamu ke kamar, kita juga tawarkan dulu ke tamunya. May I bring your luggage, sir? May I bring your luggage, miss? Misalkan. Jadi, tetap kalian di awal meminta atau menawarkan bantuan kalian ke tamunya. Ya, tamunya itu lebih merasa dihargai di sana. Gitu. Kesannya, dia itu diperlakukan memang layaknya seperti guest. Gitu. Jadi, tawarkan juga ke tamunya untuk dibawakan barang bawaan ke kamar. Kemudian step berikutnya yaitu menyampaikan ulang barang bawaan tamu yang dibawa. Nah, ini. Jadi kalian pertama setelah kalian menanyakan ulang, di awal tadi kan kalian menanyakan jumlah barang tamunya, jumlah legis dari tamunya berapa, deskripsinya. Nah, kemudian di sini setelah itu kalian sudah dijelaskan oleh tamunya barang legisnya itu adalah ada suitcase, misalkan handbag dan yang lainnya. Jadi di sini kalian tetap sampaikan ulang ke tamunya untuk memperjelas, memastikan bahwa emang jumlah barang tamunya 3 misalkan. Jadi kalian bilang ke tamunya, saya akan ulang, saya konfirmasi kembali jumlah dari barang bawaan yang Anda bawa. Jadi untuk memastikan kalau barang atau legis dari guest itu sudah benar. Ya nanti ada kehilangan ataupun gimana-gimana, kalian tidak terlibat dengan hal tersebut. Nah, selain mengulang, kalian juga pastikan ke tamunya bahwa kondisi barang tamunya tersebut, kondisi dari legis guest itu emang seperti itu. Misalkan saat kalian mengambil barang tamunya legisnya, itu memang ada satu misalkan legisnya dalam kondisi yang kurang baik. Nah, kalian jelaskan juga ke tamunya, konfirmasi nih, ini suitcase-nya satu keadaannya seperti ini. Gitu. Jadi kalian konfirmasi dulu di sana, jelaskan. Biar nggak nanti setelah di kamar, mungkin tamunya punya punya niat yang lainnya biar dapat diskon gitu misalkan setelah sampai di kamar. Kalau dari awal kalian tidak konfirmasi kondisi legitnya, nanti bisa setelah di kamar itu melihat, loh ini kenapa dengan legit saya, misalkan seperti itu. Nanti dia minta ganti rugi misalkan seperti itu. Nah, kalau sudah dari awal kalian jelaskan kondisi legit yang dia bawa itu sudah dengan kondisi yang kurang baik, itu kan sudah diketahui lebih awal oleh tamunya. Nah, kemudian setelah semuanya itu kalian kerjakan, step yang ke-6 atau SOP yang ke-6 itu meminta tanda tangan tamu pada bellboy errand card-nya dan meminta izin memasangkan legis tag di barang bawaan tamunya. Nah, di sini bellboy errand card-nya kalian isi terlebih dahulu. Nah, di sini ketika kalian akan mengisi bellboy errand card-nya, kalian meminta izin dulu ke tamunya, meminta tamu untuk menunggu sebentar, bahwa kalian akan segera kembali karena kalian masih mengisi bellboy errand card-nya. Karena
dikira oleh tamunya, kalian tuh menghindari tamunya. Jadi kalian minta dulu kepada tamunya untuk menunggu sebentar, bahwa kalian itu masih mengisi atau akan mengisi BBM card-nya yang nantinya akan diserahkan ke tamunya dan untuk meminta tanda tangan dari guest-nya. Nah, kemudian, di sini kan kalian meminta tanda tangan tamu dan menyuruh tamunya untuk mengisi di BBM card-nya. Nah, kemudian setelah kalian mengisi BBM card-nya dan meminta tanda tangan tamu, kalian selanjutnya meminta izin ke tamunya itu bahwa kalian akan memasangkan legit tag pada legit tamunya. Nah, di sini ditekankan ketika kalian akan meminta tanda tangan dari guest-nya pada BBM card, kalian tunjukkan ke guest-nya tempat di mana kalian harus menandatangani. Kan di BBM card itu ada 2 kolom, ada 2 jenis tempat untuk ditandatangani. Nah, biar tamunya nggak bingung, jadi kalian saat menyodorkan BBM card-nya, kalian juga sambil menjelaskan, tunjukkan di mana tempat yang harus kalian suruh tamunya untuk tanda tangan. Kan yang satunya itu untuk bellboy-nya, petugasnya, dan yang satunya itu tempat tanda tangan untuk guest-nya. Gitu. Setelah itu pasangkan legit tag ke legit tamunya. Nah, di sini kalian minta izin ke tamunya memasangkan legit tag-nya sebagai tanda pengenal agar nanti barang bawaan tamunya itu tidak tertukar. Nah, kemudian berikutnya, step yang ke-7, memberikan BBM card kepada tamu yang sudah ditandatangani oleh petugas dan juga tamu. Nah, di sini, setelah semuanya itu sudah selesai, BBM card-nya sudah diisi, sudah ditandatangani oleh petugas dan juga oleh tamunya, legit tag-nya sudah terpasang sebelum ke kamar, kalian berikan BBM card kepada tamunya. Kalian berikan ke tamu BBM card-nya sebagai bukti fisik itu jumlah barang pasti yang dibawa oleh tamunya. Itu misalkan nanti ada kehilangan jumlah barangnya, itu bisa kita gunakan sebagai acuan. Gitu. Nah, jadi kalian serahkan BBM card ke tamunya setelah diisi dan ditandatangani. Berikutnya, yang SOP ke-8 itu menempatkan barang pada posisi yang benar jika menggunakan troli. Nah, di sini misalkan kalian membawa legit tamunya itu dengan jumlah yang banyak. Nah, jadi kalian tempatkan legit dari tamunya itu sesuai dengan posisi yang benar. Nah, waktu di semester ganjil, dia sudah pernah menjelaskan step atau teknik dalam menempatkan legit tamu pada troli dengan benar. Jadi misalkan ada sign-nya, ada tamu membawa barang pecah belah, misalkan bagaimana menempatkan barang tersebut, dan kemudian yang ditaruh paling bawah itu harusnya legit yang mana, kemudian diurutkan bagaimana. Itu. Silahkan kalian pelajari lagi. Materi yang sudah pernah dijelaskan sebelumnya tentang teknik dalam menempatkan legit tamunya pada troli sesuai dengan posisinya yang benar. Ya. Kemudian berikutnya, SOP yang ke-9, mengantar tamu ke kamar. Nah, jadi setelah proses di lobby, di bell desk-nya itu sudah selesai, legit tamunya sudah di atas troli, sesuai dengan penempatan posisinya, kemudian legit tag sudah terpasang, BBM card-nya itu sudah kalian isi, sudah kalian serahkan ke tamunya. Selanjutnya, kalian langsung mengantarkan tamu menuju kamar sesuai nomor kamar yang sudah didapatkan tamu yang sudah diberikan oleh kronologisnya saat dia registrasi. Nah, kemudian selama kalian mengantar tamu ke kamar, perjalanan dari
dari lobi ke kamar tamu, kalian sambil menjelaskan informasi mengenai fasilitas hotel. Nah, misalkan kalian melewati swimming pool, restoran, ataupun yang lainnya. Nanti bisa kalian sesuaikan dengan jauh dekatnya jarak kamar dengan lobi. Gitu. Nah, jadi nanti ketika kalian mengantar tamu ke kamar, saat perjalanan, kalian jelaskan fasilitas yang ada di hotel. Seperti swimming pool, yaitu berapa ada swimming pool yang kalian punya di hotel. Jam berapa mulai dibuka, dan apakah ada swimming pool untuk anak-anak khusus ataupun untuk dewasa. Gitu. Kemudian restoran, kalian juga jelaskan nama restorannya apa, letaknya di mana, misalkan. Bisa juga kalian kalau mau lebih detail menjelaskan juga bisa, seperti menu spesialnya itu apa, kemudian bukanya dari jam berapa sampai jam berapa. Jadi biar nanti tamunya itu mau makan, misalkan dinner. Nah, tahu-taunya dia tuh tak tahu jam tutupnya itu jam berapa, biar nggak dia tuh rugi datang ke restoran tersebut, tapi restorannya udah tutup. Jadi kalau tamu sudah mengetahui jam berapa beroperasinya restoran tersebut, jadi dia tuh sudah bisa menentukan dari jamnya jam berapa dia harus ke restoran kalau mau makan. Jadi itu kalian jelaskan semua ke tamunya. Misalkan hotelnya punya fasilitas lain seperti gym center, kemudian spa, itu juga bisa kalian jelaskan ke tamunya ketika saat perjalanan mau menuju ke kamar. Oke, berikutnya. Nah, saat kalian sudah tiba di depan kamar tamunya, di sini kalian menyuruh tamunya tunggu dulu untuk menunggu di depan kamarnya. Jadi, setelah tamu tiba di depan kamar, kita tidak langsung menyuruh tamunya masuk ke dalam, tapi kita minta tamunya untuk menunggu di depan kamarnya dulu. Setelah itu kita buka kamarnya. Nah, walaupun kita tahu kondisi kamar itu dalam keadaan kosong, kita bellboy atau bellboy-nya saat mau memasuki kamar tersebut tetap harus mengetuk pintunya sebanyak 3 kali dan mengucapkan identitas dari petugas tersebut. Misalkan seperti ini, bellboy, bellboy please, ataupun bellboy please, seperti itu. Jadi kalian buka pintunya dengan mengetuknya 3 kali sambil mengucapkan identitas dari kalian. Nah, step berikutnya, tamunya masih tetap menunggu di luar. Kalian dulu masuk ke dalam, mengecek kesiapan kamarnya, entah itu membuka tirainya, hidupkan lampunya, cek di toiletnya, seperti itu. Kalian dicek dulu semua kesiapan kamarnya. Kalau sudah ready semuanya, baru kalian mempersilahkan tamunya untuk masuk. Jadi tidak langsung kalian meminta tamu masuk ke dalam. Tetap tamunya menunggu dulu di luar. Setelah kalian selesai mengecek kesiapan kamarnya, semua sudah ready, barulah kalian keluar kamar dan meminta tamunya untuk memasuki atau mempersilahkan tamunya untuk masuk ke kamar. Nah, kemudian kalian tempatkan, setelah kamu sudah masuk ke kamar, kalian tempatkan barang bawaan tamunya, luggage tamunya itu di luggage store atau di luggage box-nya. Jika pada hotel tersebut menyediakan atau jika ada. Jika tidak, kalian bisa tanyakan kepada tamunya di mana seharusnya atau mau ditaruh di mana luggage-nya. Jadi jangan sembarangan kalian menempatkan luggage dari tamunya. Kalian tanyakan dulu luggage tamunya itu mau taruh di mana. Kalau di kamar tersebut misalkan tidak tersedia luggage store ataupun luggage rack-nya. Itu. Nah, kemudian setelah kalian menempatkan luggage-nya, kalian menjelaskan juga fasilitas kamar yang ada di sana. Nah, kalian bilang ke tamunya bahwa kalian akan menjelaskan semua fasilitas yang ada di kamar tersebut. Biar tamunya itu tidak bingung dalam mengoperasikan fasilitas yang ada di sana. Misalkan seperti air conditioner itu bagaimana, kemudian apa saja fasilitas yang ada di kamar.
dan juga fasilitas yang ada di bathroomnya, seperti showernya, apakah menyediakan hot and cold water atau tidak, kemudian televisi, dan yang lainnya. Jadi, kalian jelaskan ke tamunya bahwa kalian akan menjelaskan fasilitas kamar yang ada di sana. Nah, kemudian setelah semuanya selesai, karena sudah selesai menjelaskan fasilitasnya, kalian di akhir tawarkan bantuan kembali ke tamunya. Siapa tahu tamunya itu butuh sesuatu ataupun ada hal yang kurang jelas yang perlu kalian jelaskan kembali. Untuk memastikan hal tersebut, jadi kalian di akhir silakan tanyakan kembali ke tamunya atau tawarkan bantuan kembali ke tamunya. Setelah itu, misalkan kalau sudah tidak ada tidak ada pertanyaan lagi, tamunya sudah jelas semuanya, tidak butuh bantuan lagi, kalian langsung memberikan kunci kamar ke tamunya. Kalian berikan kunci kamar ke tamunya setelah semuanya sudah selesai. Nah, kemudian berikutnya itu yang terakhir itu adalah magic word, mengucapkan magic word. Jadi seperti biasa di akhir conversation, di akhir percakapan, ketika kalian akan mengakhiri atau berpisah dengan tamunya, kalian mengucapkan namanya magic word-nya kepada tamu. Nah, mungkin kalian sudah terbiasa mendengar ucapan magic word, jadi silahkan kalian sesuai dengan yang kalian ketahui. Biar tamunya itu merasa senang, oh saya di sini dilayani dengan cukup baik. Siapa tahu nanti ketika dia akan kembali lagi, misalkan dia akan menginap di tempat kalian kembali. Gitu. Nah, baik, jadi itu dia 19. Jadi ada 19 totalnya jumlah SOP yang harus kalian pahami dalam menangani tamu kamar ataupun rooming guest-nya. Jadi silakan kalian pahami step by step-nya. Dan juga bisa kalian lihat untuk prakteknya videonya langsung di YouTube sekolah yang sudah di-share. Ya, kalian bisa tonton secara offline. Kemudian, ini kita pelajari dulu teorinya. Semoga nanti keadaannya mulai membaik ketika sudah praktek langsung. Jadi kalian tinggal mengaplikasikan. Tinggal langsung mempraktekkan sesuai dengan step by step yang sudah dijelaskan pada hari ini. Gitu, ya. Oke, sampai di sini ada yang ingin kalian tanyakan atau ada hal yang kurang jelas yang perlu kalian tanyakan, silakan angkat tangannya, raise your hand. Ada? Oke, kalau tidak ada, sebenarnya masih ada beberapa materi yang perlu kita bahas untuk kelanjutan dari materi ini, yaitu tentang formulirnya. Nah, namun karena waktunya sudah lewat dan kalau tidak ada yang bertanya, jadi untuk pembelajaran kali ini tentang rooming guest-nya dan step by step itu cukup sampai di sini. Jadi silahkan kalian tekankan sekali lagi, silahkan kalian pelajari lagi dan tonton video yang tentang rooming guest-nya di YouTube yang sudah di-share, bisa kalian tonton secara offline ya. Jadi untuk menambah atau meningkatkan praktek kalian. Ya nanti lebih gampang ada bayangan kalau step yang pertama seperti ini, ngapain, seperti itu. Jadi kalian ada bayangannya. Ya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kalau sudah jelas semuanya. Jadi untuk pertemuan pagi hari ini cukupkan sampai di sini. Untuk materi berikutnya, kita tentang formnya itu lanjutkan lagi di pertemuan berikutnya. Baik, sekian dari Miss. Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat walaupun masih dalam keadaan belajar secara online. Ya, jadi Miss akhiri dengan Tomo Santi. Om Santi, Santi, Santi.
Ya, selamat pagi anak-anak semua. Apa kabar? Semoga kita dalam keadaan sehat semuanya. Nah, hari ini seharusnya pelajaran vokal yang tadi di awal pelajaran vokal, sekarang yang kedua itu ada pelajaran praboga, dan terakhir itu ada pelajaran reservasi. Kenapa kita ganti? Karena ada beberapa guru, termasuk ibu, ada kepentingan mengajar. Jadi ibu tukar jadwal jamnya, harinya sama. Baik, silakan yang belum mempersiapkan diri untuk mengambil catatan data boga, silakan kalian ambil terlebih dahulu. Hari ini kita akan belajar tentang mengolah hidangan penutup atau dessert. Lanjut, adapun tujuan pembelajaran dalam mengolah hidangan penutup atau dessert, yang pertama itu dapat menjelaskan pengertian tentang dessert, menjelaskan menu praktek dessert, kemudian menjelaskan alat dan bahan dalam pembuatan atau pengolahan dessert, menjelaskan cara pembuatan dessert, dan menjelaskan pemorsian hidangan dessert. Dan nah, sekarang sebelum lanjut ke materi, siapa yang mengetahui apa itu dessert? Yang tahu silahkan angkat tangan. Oke, Ika. Ika. Ya. Dari kelas berapa? Silahkan. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Niwayani Kawahini dari kelas 12 AP6. Nomor absen berapa?
34. Ya, silakan. Saya ingin menjawab apa itu dessert. Menurut saya, dessert itu hidangan yang dihidangkan setelah main course. Jadi hidangan terakhir yang dihidangkan. Oke. Silakan. Yang lain. Oke, Loli. Perkenalkan, nama saya Nekada Lolik Prasintia dari kelas 12 AP10 nomor absen 19. Apa itu dessert? Dessert adalah makanan yang dihidangkan setelah makanan utama atau main course, yang disebut juga makanan penutup, yang biasanya rasanya itu manis sehingga dapat menyegarkan mulut kembali dan menghilangkan rasa-rasa amis yang dirasakan setelah mengkonsumsi main course. Oke, terima kasih, Loli. Ada lagi yang mau nyoba? Siapa ini? Riz, silakan. Ada? Riz. Gimana ya? Tidak ada? Ada lagi yang mau coba? Sebelum Ibu jelaskan. Ya, ini Riz. Angkat tangan, silakan Riz, jawab. Kusuma Dewi. Satu lagi. Perkenalkan, selamat pagi Bu. Oke. Nama saya Nilu Kutub Suma Dewi dari kelas AP6, 12 AP6. Nomor absen berapa? Dessert adalah hidangan penutup yang disajikan setelah main course sebagai pencuci mulut yang biasanya rasa dari dessert itu manis. Sudah? Ya, Kusuma Dewi. Sudah? Sudah. Kusuma Dewi nomor absen berapa? Nomor absen 24. Oke, terima kasih Kusuma Dewi. Ya, Bu. Silakan dilanjut. Sekarang Ibu akan menjelaskan apa itu dessert. Oke. Yang pertama ada pengertian dessert. Dessert berasal dari kata dessert, yaitu untuk menghapus yang sudah disajikan. Kemudian ada juga yang menyebutkan the last course atau the final course. Di mana fungsi dessert di sini bisa dikatakan sebagai giliran hidangan atau course. Maksudnya adalah sebagai hidangan yang menyegarkan setelah menyantap hidangan utama. Nah, di sini setelah menyantap makanan main course yang berat, jadi itu kita konsumsi dessert supaya menormalkan kembali rasa yang tadinya mungkin terasa pedas. Sekarang kita mengkonsumsi dessert yang rasanya manis, sehingga disebut dengan kata the last course atau the final course. Kemudian dessert juga merupakan suatu makanan penutup atau makanan pencuci mulut yang biasa disajikan di akhir susunan menu. Nah, seperti yang dibilang tadi oleh Ika, Loli, dan Kusuma Dewi. Berikutnya, klasifikasi dessert di sini ada dibagi menjadi dua, yaitu cold dessert dan hot dessert. Tentunya kalian sudah tahu kalau cold dessert itu pasti dia disajikan dingin. Kemudian kalau hot dessert itu disajikan masih panas atau hangat. Nah,
Di sini Ibu akan membahas dessert tentang strawberry parfait, di mana dessert ini akan kita gunakan nanti pada saat UKK atau pra UKK. Jadi Ibu tekankan di sini menu yang kita bahas hari ini adalah tentang menu pra UKK dan UKK. Jadi seandainya kita nanti bertemu di kelas, kita akan bahas kembali di kelas. Nah, sebelum Ibu membahasnya, di sini sudah ada gambar strawberry parfait. Siapa yang bisa menjelaskan termasuk ke klasifikasi dessert apa strawberry parfait ini? Silakan angkat tangannya. Oke, Kusuma Dewi lagi. Silakan. Menurut saya, dessert strawberry parfait ini termasuk hidangan ke cold dessert karena terdapat es krim yang memberikan sensasi dingin dan manis untuk hidangan penutupnya. Oke, benar. Terima kasih Kusuma Dewi. Silakan Elia. Di sini ada bahan dari pembuatan strawberry parfait. Di mana bahan-bahannya terdiri dari cornflakes, ini dia gambarnya. Kemudian ada strawberry fruit atau strawberry press. Kemudian ada strawberry ice cream. Kemudian ada whipping cream. Ini bisa kita gunakan juga krim yang dibuat sendiri. Kemudian ada kacang mete, ada coklat sauce, dan terakhir ada daun. Jadi bahan dari strawberry parfait ada cornflakes, strawberry fruit, strawberry ice cream, whipping cream, kacang mete, coklat sauce, dan daun. Strawberry parfait ini adalah menu dessert yang sangat simple. Oke, di sini ada jenis buah yang bisa diganti. Nah, tadi kan judul dessert kita, nama dessert kita adalah strawberry parfait. Kita bisa ganti buahnya, tidak harus strawberry. Kita pakai buah lokal. Nah, misalkan di sini ada mango parfait, atau kita ganti menjadi banana parfait. Nah, itu ada rambutan, bisa kita ganti, ada avocado, kemudian ada dragon fruit, kemudian ada kiwi, snake fruit, ada lagi buah yang bisa diganti. Tapi jangan menggunakan buah yang buah jeruk ya, karena buah jeruk itu kalau dikombinasikan dengan strawberry atau dengan es krim itu nanti takutnya menjadi terganggu pencernaannya. Oke. Kusuma Dewi, ada pertanyaan? Kusuma Dewi, ada pertanyaan? Enggak, Bu. Nah, silakan di-unmute dulu ya. Oke, lanjut. Nah, di dalam pembuatan strawberry parfait tadi tidak harus strawberry ya. Nah, sekarang tergantung buahnya. Apa isian dari buah yang kita gunakan, itulah nama dessert yang kita pakai atau kita gunakan. Di sini alat-alat yang kita gunakan, yang pertama ada sundae glass, kemudian ada knife, itu untuk memotong bahan yang kita gunakan, kemudian cutting board, itu adalah untuk alas memotong, ada spoon, kemudian ada cup untuk menakar cornflake-nya,
ada scoop ice cream untuk mengambil ice cream. Gimana cara pembuatan strawberry parfait ini? Yang pertama, langkah-langkahnya yaitu masukkan cornflake ke dalam sundae glass. Kemudian yang kedua, iris 3 pieces strawberry dan tata di atas cornflake. Tetapi sebelumnya strawberry itu harus sudah dicuci bersih, lalu dipotong, dihilangkan dulu daunnya. Kemudian yang ketiga, kalian tambahkan strawberry ice cream di atasnya. Bisa juga kalian ganti menjadi vanilla ice cream atau kalian bisa pakai coklat ice cream. Tergantung selera kalian. Kemudian yang keempat, tambahkan whipping cream di atas strawberry ice cream tadi. Kemudian garnish dengan daun mint, kacang menti. Kacang menti itu yang sudah disangrai kemudian kalian chop kasar. Itu kalian bisa taburkan di atas krim tadi dan kalian tambahkan coklat saus di atasnya dan daun mint sebagai garnishnya. Dan terakhir, strawberry parfait siap untuk dihidangkan. Nah, di dalam pembuatan strawberry parfait di sini apakah ada metode cookingnya? Di sini tidak ada ya. Di sini tidak ada metode cooking yang digunakan. Karena ini bahannya semua fresh, tidak masuk ke dalam sundae glass. Ini adalah yang sangat simpel. Sekarang ingin bertanya, berapa berat dessert per porsi? Siapa yang tahu? Berapa berat dessert per porsi? Yulia Stuti, silakan. Selamat pagi, Bu. Ini Saya Nika Delia Suti dari kelas 12 AP6, absen 34. Kalau nggak salah itu per porsi sekitar 100 sampai 120 gram. terus sampai berapa? 120 gram. Yulia Stuti, nomor absen berapa tadi? 34. 4 AP6. Iya. Ikawan ini ya? Benar absennya? Kedua ada 34-nya dengan kelas yang sama. Mungkin ikannya salah sebut, Bu. Sekarang nomor berapa ya? Absen berapa? Oke, ada yang mau mencoba menjawab lagi berapa proporsi berat dessert? Ada? Siapa yang mencoba silakan, berapa berat porsi dessert? Oke, Kusuma Dewi lagi. Silakan Kusuma Dewi. Berat dessert menurut saya 25 gram. Berat dessert 25 gram. Ya. Oke, ada lagi yang lainnya yang ingin mencoba menjawabnya? Ada yang ingin menjawabnya sebelum dia menjawab? Oke, lanjut ya.
Jadi, porsi dessert dalam satu giliran hidangan yang sesuai dengan standar internasional adalah sekitar 100 gram sampai 120 gram. Ya, jadi sudah ada teman-teman menyimak. Kemudian kalau kusuma tadi itu 25 gram itu terlalu sedikit. Ya, minimal 75 gram. Nah, kalau ini standar internasionalnya adalah sekitar 100 sampai 120 gram. Oke? Nah, sekarang silakan kalian bertanya bagi yang kurang paham tentang menu yang kita akan praktekkan. Sebelum Ibu akan yang bertanya, silakan kalian yang bertanya dulu tentang menu yang kita praktekkan nanti. Ini yang dijelaskan. Silakan. Atau Ibu bertanya ya? Ibu akan dulu. Coba Cipta, ada nggak? Cipta, Selamat pagi, Ibu. tadi. Kita coba sebutkan bahan-bahan apa saja yang kita gunakan dalam pembuatan dessert yang dijelaskan tadi. Bahan-bahan pembuatan strawberry parfait. Bahannya yang pertama cornflakes itu setengah cup, strawberry fruit 5 pieces, strawberry ice cream 1 scoop, coklat sauce 1 tablespoon, 1 sendok makan, ya, kacang mente 10 gram, daun mint, dan whipping cream 20 gram. Terima kasih, Bu. Cita dari kelas berapa? Dari kelas 12 AP6, nomor absen 11. Oke. Terima kasih, Bu. Untuk stroberinya itu bisa satu porsi bisa 3 sampai 5 pieces tergantung besar kecil stroberinya. Ya, dialat tadi sedikit. Kemudian coba Darmo. Memang silakan memperkenalkan diri dari kelas berapa? Iya, perkenalkan. Sudah dengar, Bu? Ya. Perkenalkan, nama saya Kadek Dwi Dharma Karya, kelas 12 sampai 1. Nomor absen 13. Nah, sekarang metode of cooking apa yang digunakan dalam pengolahan strawberry parfait tadi? Tidak ada metode of cooking-nya karena di sana menggunakan bahan-bahan yang fresh. Ya, bahan-bahan yang fresh. Nah, kalau strawberry-nya apakah harus tetap menggunakan strawberry ice cream strawberry? Apa, Bu? Kalau strawberry-nya harus menggunakan strawberry ice cream atau bisa diganti dengan yang lainnya? Bisa, Bu. Bisa dengan vanilla ice cream. Oke, ada lagi yang lainnya? Itu aja, Bu.
Terima kasih Darmo. Sama-sama, Bu. Oke, Juliantini. Juliantini, Ya, pagi. selamat pagi. Silakan perkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Ninyoman Juliantini dari kelas 12 AP2, nomor absen 16. Ya. Bisa menjelaskan apa yang dimaksud dengan dessert? Dessert berasal dari kata deserif atau untuk menghapus yang sudah disajikan, atau sering disebut dengan the last course atau final course. Fungsi dari dessert adalah untuk sebagai hidangan penutup. Dessert merupakan makanan penutup atau makanan pencuci mulut yang di akhir susunan menu. Sudah semua? Sudah. Oke, terima kasih atas jawabannya Juliantini. Ya. Putu Yasa, ada nggak? Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Putu Yesa Widi Fitria, kelas 12 AP7, nomor 34. Oke. Nah, hari ini Ibu akan bertanya. Coba jelaskan bagaimana cara pengolahan dessert strawberry parfait yang saya bisa dijelaskan. Yang pertama itu, masukkan cornflake ke dalam sandi gelas. Yang kedua, iris 3 biji stroberi dan ditata di atas cornflake. Yang ketiga, tambahkan strawberry ice cream di atasnya. Yang keempat, tambahkan whipping glass di atas strawberry ice tadi. Yang kelima, garnish dengan daun mint, kacang mete, dan coklat saus di atasnya. Dan yang terakhir, strawberry parfait siap dihidangkan. Yesa, tadi menyebutkan sundae glass. Kemudian ada wiping glass. Wiping glass benarnya? Pagi ya, setelah mendengarkan tadi. Yesa, sudah diunmute. Nah, di sini bukan wiping glass ya, Yesa. Tapi wiping cream. Wiping cream itu bisa kita membuat dari bahan dasarnya itu adalah icing sugar dan white butter. Itu kita kodok hingga kental dan menjadi krim. Kemudian ada juga whipping cream itu yang bahannya dari cair. Yang sudah dicampur bahannya, kemudian itu berupa cairan. Kita tinggal mengocoknya atau menggunakan mixer hingga dia kental. Kemudian yang ketiga itu ada whipping cream semprot, seperti yang Ibu tampilkan pada contoh gambar yang di bahan tadi. Nah, seperti ini. Kemudian strawberry ice cream-nya tidak hanya strawberry, kita juga bisa pakai sorbet bisa. Kita tidak mematok jika tamunya saya tidak suka dengan ice cream, saya mau sorbet, bisa kita ganti. Tidak harus berpatokan pada strawberry ice cream. Ya, jadi parfait ini bisa kita ganti buahnya sesuai dengan menu kita, kemudian
sesuai dengan selera kami. Jadi namanya kita ubah juga sesuai dengan isian dari parfait tersebut. Ya, ada yang bertanya sebelum Ibu akan memberikan kesimpulan? Ada yang kurang paham? Atau bagaimana cara pembuatan coklat saus? Ada nggak? Tidak ada yang bertanya? Oke. Nah, sekarang Ibu akan memberikan kesimpulan dari materi yang sudah Ibu berikan hari ini. Dapat Ibu simpulkan, dessert merupakan makanan penutup atau makanan pencuci mulut yang biasa disajikan di akhir dari susunan menu. Jadi dia sebagai makanan penutup. Setelah makan dessert kita tidak memakan makanan seperti main course atau apa dasar lagi, karena dia dessert adalah sebagai makanan yang paling terakhir. Kemudian bahan dalam pembuatan strawberry parfait itu terdiri dari cornflakes, kemudian strawberry fresh, ice cream, whipping cream, dan garnish. Alat hidang yang digunakan itu adalah sundae glass. Bisa juga kita gunakan bowl, bisa. Kemudian porsi untuk hidangan penutup adalah 100 sampai 120 gram per porsi. Jadi tidak harus 120 gram, tidak harus. Bisa juga 110 bisa, 115 bisa, tapi tidak boleh melebihi 120 gram dan kurang dari 100 gram untuk tingkat internasionalnya. Minimal 75 gram. Baik, jika tidak ada pertanyaan, berhubung waktunya sudah habis, Ibu akan akhiri hari ini pembelajaran kita melalui media online. Mudah-mudahan pandemi COVID-19 cepat berlalu dan kita bisa praktek bertatap muka sesuai dengan keinginan kita. Selamat siang anak-anak semua. Diakhiri dengan nama Santi. Om Santi Santi Santi. Terima kasih.
Halo, selamat pagi. Om Swastiastu. Apa kabar semuanya? Semoga baik-baik saja ya. Semua dalam keadaan sehat juga. Jadi untuk hari ini saya yang mengisi pelajaran reservasi untuk kelas 12. Jadi materi hari ini itu tentang handling individual reservation by phone atau penanganan reservasi individu yang melalui telepon. Jadi kemarin itu kan sudah membahas tentang kelompok, cara pengisiannya, bagaimana sudah dijelaskan oleh Bu Ade ataupun Pak Putra dan juga saya. Jadi sekarang kita lanjutkan ke bagian yang handling reservation individualnya yang melalui telepon. Jadi untuk hari ini kita membahas standard operating procedure-nya atau SOP-nya. Semoga menikmati ya. Oke, jadi yang pertama, standard operating procedure dari handling individual reservation by phone, yaitu yang pertama, seperti biasa, greeting atau salam. Jadi pada ketika kita mendengar deringan telepon selama 3 kali, setelah itu kita akan mengucapkan yang namanya greeting ataupun salam. Nah, setelah kita mengucapkan salam, kita akan menyebutkan nama hotel, nama kita sendiri atau nama petugas yang bertugas, dan juga opening shop atau menawarkan bantuan. Untuk di akhir juga, kalau misalkan waktunya masih tersisa, akan saya tampilkan beberapa video yang memang menunjukkan atau contoh dari penanganan reservasi dari melalui telepon. Semoga cukup ya, jadi saya jelaskan. Kemudian yang selanjutnya itu kita menanyakan nama penelpon atau kita menanyakan nama dari tamu yang menelpon. Kemudian yang ketiga itu kita menanyakan apakah kamu sudah membuat pemesanan kamar sebelumnya. Jadi kita menanyakan apakah dia sudah melakukan reservasi sebelumnya atau belum pernah melakukan reservasi sebelumnya. Kemudian setelah kita menanyakan poin yang ketiga, kita akan langsung menanyakan informasi-informasi mengenai tamunya. Misalkan nama tamunya akan menginap berapa dan dari tanggal kedatangan, kemudian tipe kamar yang ingin dia pesan, kemudian jumlah kamarnya, kemudian jumlah orang yang menginap berapa orang, dan pemilihan khusus dari tamunya. Itu pun kita menanyakannya secara perlahan, tidak perlu terburu-buru. Yang poin selanjutnya itu adalah menanyakan ke informasi yang paling penting. Jadi ini informasi yang paling penting yang harus kalian tanyakan ketika kalian menangani reservasi individu melalui telepon. Jadi kan kita tahu tanggal berapa dia akan check-in, lamanya dia tinggal, terus tipe kamarnya ini dia pesan, jumlah kamarnya, jumlah orangnya, dan juga special request yang ingin dia request ketika dia akan Kemudian selanjutnya itu ada setelah kita menanyakan informasi penting tersebut, kita akan mengecek ketersediaan kamar. Nah, jadi ketika dia menanyakan atau memberitahu tentang tipe kamar yang ingin dia pesan, kita akan langsung mengecek ketersediaan kamar di bagian conventional chart atau reservation chart-nya, melihat tipe kamar yang ingin dia pesan sesuai dengan tanggal yang dia inginkan. Jadi apakah pada tanggal itu tersedia kamar yang dia inginkan ataupun tidak. Nah, jika kamar yang dia inginkan itu tidak tersedia, kita dapat memberikan tawaran alternatif lainnya, atau misalkan memberikan tawaran tipe atau jenis kamar yang berbeda. Yang keenam itu kita memberikan informasi ketersediaan kamar, fasilitas kamar, dan harga, serta fasilitas hotel. Nah, setelah kita mengecek ketersediaan kamar, misalnya sudah ketemu nih informasi tentang kamarnya, jadi kita bilang kamarnya tersedia, dan juga kita langsung menjelaskan fasilitas kamar yang disediakan sesuai dengan kamar yang dipesan oleh tamunya.
dan juga harga kamarnya, dan juga fasilitas hotelnya. Jadi kita jelaskan semua. Jadi untuk itu bagi kalian nanti kalau misalkan menjadi reservasi itu juga harus mengetahui fasilitas yang disediakan di setiap jenis kamarnya, beserta harganya, dan juga fasilitas yang memang disediakan di hotel. Apalagi fasilitas-fasilitas yang mungkin jarang difasilitasi oleh hotel yang lainnya. Itu juga harus dipelajari. Selanjutnya kita melayani apabila ada permintaan potongan harga. Nah, misalnya nih, biasanya memang ketika pembuatan reservasi itu pasti akan ada yang namanya istilahnya kayak permintaan potongan harga. Jadi tawar-menawar antara tamu dengan reservasi. Itu biasanya sering terjadi, apalagi kalau dia pertama kali memesan rumah. Jadi kita tetap layani kalau memang dia ada atau tamunya itu meminta potongan harga. Yang penting disesuaikan juga. Kemudian selanjutnya itu ada mengkonfirmasi apakah tamu jadi memesan kamarnya. Jadi setelah semuanya sudah kita jelaskan, jenis kamar yang dipesan oleh tamu juga dia sudah mengatakan jenis kamar yang dia pesan, sudah tersedia juga. Jadi kita mengkonfirmasi lagi untuk pemesanan kamarnya juga. Jadi apakah jadi memesan ataupun akan mengubah jenis kamar yang lainnya seperti itu. Jadi hanya untuk mengkonfirmasi lagi. Setelah kita mengkonfirmasi, baru kita meminta garansi kepada tamu dan menanyakan metode pembayaran. Garansi bisa berupa deposit terlebih dahulu atau langsung membayar penuh. Jadi setelah kita sudah mengkonfirmasi jenis kamar yang dipesannya, kita akan meminta untuk tamunya itu melakukan garansi. Jadi pasti setiap hotel itu dia memberlakukan yang namanya harus ada garansi ketika memesan kamar. Nah, jadi setelah kita sudah mengkonfirmasi itu, kita akan meminta tamu untuk meminta garansi apakah dia akan membayar hanya 1 malam saja ataupun setengah, ataupun tamunya itu ingin membayar secara penuh. Jadi kita tanyakan setelah sudah deal, tamunya itu memesan jenis kamar yang dia pesan. Kemudian yang selanjutnya itu kita menanyakan kontak identitas tamu atau kontak personnya. Kontak person itu berupa mungkin email ataupun telepon. Jadi kontak yang bisa dihubungi untuk tamunya. Jadi setelah kita sudah mengatakan tentang jenis kamarnya, kemudian berdiskusi tentang garansi, kita langsung menanyakan identitas tamu. Jadi ini biasanya kita langsung mengisi reservation form-nya. Jadi itu kan sangat penting sekali untuk mengetahui kontak tamunya, email ataupun nomor telepon, nomor fax juga bisa. Kemudian untuk yang selanjutnya itu kita melakukan konfirmasi kembali, jadi mengulangi pemesanan. Jadi dari namanya kita ulang, kemudian jenis kamar yang dipesan, berapa orangnya, yang sering dijelaskan oleh guru-guru front office lainnya juga. Jadi kita melakukan pengulangan pemesanannya. Jadi untuk memastikan apakah dari nama, jenis kamarnya, jumlah orangnya, permintaan khususnya, sampai dengan kontak personnya itu apakah sudah sesuai dengan informasi yang dia berikan. Kemudian menawarkan bantuan kembali. Jadi setelah kita sudah melakukan konfirmasi kembali, itu juga kita tidak lupa untuk menawarkan bantuan kembali. Itu sudah menjadi poin penting juga dalam standard operating procedure dalam penanganan reservasi kembali. Tidak hanya melalui aja sih, kalau di reception juga sepertinya setelah sudah selesai melakukan standard operating yang lainnya itu, poin yang selanjutnya pasti menawarkan bantuan kembali. Kemudian yang selanjutnya itu kita mengucapkan magic words atau penutup percakapan seperti biasa. Saya rasa kalian juga sudah tahu
jenis apa sih yang dimaksud dengan magic words itu. Jadi yang paling terakhir itu kita mengucapkan magic words. Oke, sebenarnya itu aja sih untuk SOP dari handling reservation individualnya yang melalui telepon. Mungkin kalian sebelumnya mungkin sudah pernah dijelaskan waktu kelas 11 ataupun pernah membaca tentang SOP dari handling reservation by phone-nya. Jadi ini memang hanya standarnya saja. Kalau untuk di reality itu biasanya tergantung dari pertanyaan yang dilontarkan oleh tamu. Kan kadang-kadang mereka di pertengahan itu kadang-kadang ada yang bertanya di luar dari SOP ini. Jadi apapun yang ditanyakan oleh tamunya itu kita harus tetap menjawab secara sopan dan menjawab apapun yang ditanyakan oleh tamunya. Dan jangan lupa tetap tersenyum ketika kalian handling reservation-nya. Sekalipun nggak kelihatan lewat telepon, tapi kelihatan kalau kalian itu antara senyum atau enggaknya. Lagi happy atau enggaknya, itu kelihatan banget. Jadi tetap harus smiling-nya juga harus tetap dijaga. Karena itu sangat penting sekali. Kalau misalnya nggak happy, itu kelihatan dari logat kalian bicara lewat telepon. Itu sih salah satu poin penting kalau kalian ingin menjadi seorang reservasi. Sekalipun itu tidak terlihat oleh tamunya, tapi kesannya itu sangat berbeda ketika kalian mendengar lewat telepon. Coba aja deh, kalau kalian telepon, kalau dari sini atau enggaknya itu pasti kelihatan dari nada bicaranya. Oke, jadi ada 13 poin dari bagian standard operating system, standard operating procedure dari handling reservation, individual reservation by phone-nya. Kemudian untuk yang selanjutnya, saya akan bertanya nih sama kalian. Mungkin ada yang ditanyakan masalah 13 poin tentang SOP-nya, atau mungkin ada yang kurang jelas, itu maksudnya apa sih, Bu? Mungkin ada yang mau ditanyakan. Kebanyakan tidak menampilkan wajah ya. Mudah-mudahan beneran dengar saya. Ada yang ingin bertanya? Jadi ketika Anda menangani reservasi melalui telepon itu juga biasanya kalau di hotel itu kita langsung pengisiannya itu melalui sistem. Jadi tidak menulis seperti yang kita lakukan di sekolah. Jadi lebih gampang biasanya. Jadi dengerin tamunya, kita langsung klik di bagian di atau dari depan laptop. Dan untuk formnya itu kurang lebih memang sama seperti di form yang kita pakai di sekolah. Oke, kalau tidak ada yang bertanya, bisa tampilkan videonya ya, mudah-mudahan kedengaran. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Hello everyone, this is Andrew at Crabtree in London. Good morning, this is the Big Apple Hotel in New York City. How may I help you? Good morning. Well, actually, it is already the afternoon here in England. I would like to book a room, please. Certainly, sir. How many people is the booking for? One person, it's for me, so I'd need a single room. What date? Sebentar ya, maaf saya panas ya. Sebentar ya.
this is Andrew at Crown Academy of English. Today's video is Bentar ya. Hello everyone, this is Andrew at Crown Academy of English. Today's video is an English conversation about booking a whole vocabulary from the conversation. Good morning. This is the Big Apple Hotel in New York City. How may I help you? Good morning. Well, actually it is already the afternoon here in England. I would like to book a room, please. Certainly, sir. How many people is the booking for? One person. It's for me. So I'd need a single room. What date will you be arriving? I will be arriving on Saturday the 10th of June. Okay, and when will you be leaving? I'll be leaving the following Saturday, so that's the 17th of June. How much would that be? With our special weekly rate, that will be a total of $1,100. Oh, well, that's slightly more expensive than I was expecting. Does that include breakfast? Oh yes, absolutely. The price includes breakfast and all taxes. There are no hidden charges. Oh, I see. Well, that's actually quite reasonable then. Is there Wi-Fi in the hotel? Yes, all of our rooms have Wi-Fi at no extra charge. Excellent. That would be very useful. For the choice of rooms, would you prefer a room with a view of the city skyline or a view of Central Park? Oh, I'm not sure. Is there a difference in price? No, both rooms are available at the same price. The only difference is the view. Well, in that case, I prefer the view of the city, please. I would like to go ahead and book those dates, please. Certainly, sir. For bookings made over the phone, we ask that customers pay in advance for the first night. The remaining balance can be settled at the end of the stay. That's fine. I understand. May I take your full name, please? Yes, it's Mark Lewis. L-E-W-I-S. And I'll need your email address too, please. Yes, of course. It's... Thank you. Okay, I've made the reservation for those dates. You will receive confirmation by email along with instructions for making the payment for the first night. Is there anything else I can help you with? Yes, just one last thing. On the 10th of June, I will be arriving directly from the airport at around 2 p.m. Will the room be ready by that time? Well, usually check-in is after 4 p.m., but I'll request that your room is cleaned first. So long as you don't arrive before 2 p.m., then that will be fine. Thanks very much. I appreciate it.
I'll go and check my email straight away and pay the deposit. Goodbye, and thanks again. You're welcome, Mr. Lewis. Thank you for your call, and if there's anything else you need, don't hesitate to ask. Thanks again. Goodbye. Oke, mudah-mudahan kalian menyimak videonya ya. Jadi dari video di sana kita bisa melihat juga tidak untuk SOP-nya juga itu tidak selalu berurutan juga. Yang penting memang ada memang poin-poin penting dari SOP-nya itu sendiri yang disampaikan. Dan cara penyampaiannya pun juga berbeda-beda sesuai dengan bahasa sendiri dan juga bahasa yang sopan, dan tergantung juga dari pertanyaan dari tamunya. Seperti tadi juga ada beberapa tamu yang bertanya yang terkadang di luar dari SOP. Nah, itu juga jangan lupa kita tetap untuk menjawab sesuai dengan apa yang ditanyakan oleh tamunya, yang dijawab itu secara sopan. Kemudian dari video di sana mudah-mudahan dapat memberikan inspirasi buat kalian atau memberikan gambaran, oh setidaknya kalau dari telepon itu seperti ini penanganannya. Jadi menyesuaikan juga dari tamunya, jadi apa yang ditanya sama tamunya kita jawab. Tapi untuk sisanya itu kita menyesuaikan dengan standar operating procedure-nya juga. Jadi dari mengucapkan salam, kemudian cara kita menjawab tamunya bagaimana, menanyakan nama tamunya tinggal. Ini juga dalam poin 4 itu juga kita tidak langsung harus menanyakan full langsung, bisa menggunakan alternatif seperti yang di contoh video tadi. Jadi dia satu-satu nanyanya. Jadi nanya berapa lama tamu menginap, dijawab sama tamunya, kemudian kamar apa yang dia ingin pesan, terus dijawab. Jadi seperti itu, tidak langsung harus langsung jadi satu nanyanya. Baru ini poin 4 jadi satu, tidak harus kalian menanyakannya itu langsung jadi satu seperti itu. Apalagi ini melalui telepon, jadi kalau kalian nanyanya terlalu banyak seperti ini, itu biasanya nanti tamunya kalau nggak lupa ya pasti mereka agak kurang nyaman dengan cara kita bertanya. Jadi agak sedikit disingkat ataupun dipersingkat ketika menanyanya, dia tidak terlalu panjang. Misalnya menanyanya nama tamunya tinggal, terus kepala kedatangannya, setelah langsung dijawab baru nanya kamar apa sih yang ingin dia pesan. Jadi di sana juga kita bisa menjawab secara santai dan juga perlahan. Tanpa juga tetap sopan. Kemudian untuk yang selanjutnya juga seperti itu. Jadi menanyakan jumlah kamar, jumlah orangnya, dan juga bentuknya bisa satu-satu dan tidak harus langsung menjadi satu. Seperti itu. Dan sisanya itu memang tergantung dari tamunya. Jadi apa yang ditanya oleh tamunya, kita langsung menjawab dengan sopan. Seperti itu. Untuk selanjutnya, apakah ada yang bertanya tentang handling reservation by phone-nya? Ini yang untuk individual ya. Biasanya kalau yang grup itu mereka melalui travel agent biasanya. Jadi untuk yang individual reservation kurang lebih SOP-nya seperti ini. Secara ada yang ingin bertanya. Tidak ada yang bertanya? Saya yang bertanya aja ya. Kalau misalnya pada poin pertama, ada yang bisa menjelaskan nggak contoh kalian kalau misalnya kalian jadi reservasi itu gimana? Untuk yang poin pertama kalian itu mengatakan itu kayak gimana sih? Ada yang mau? Udah kelas 3 loh. Ini siapa ya? Artini. Silakan Artini. Selamat pagi, Bu.
Ya, sebutkan kelasnya ya. Oh. Perkenalkan, nama saya Nikade Artini dari kelas 12 AP2 nomor absen 7. Contoh dari salamnya. Contohnya itu Om Swastiastu, good morning, Ratna Marta Hotel. Artini speaking, how may I assist you? Oke, terima kasih Artini. Yang lainnya mungkin ada yang ingin menyampaikan pendapatnya seperti apa? Ada lagi atau hanya satu orang saja? Ini ada 34 partisipan. Adakah yang ingin mencoba? Oke, kalau nggak di greetings, kita coba langsung di bagian poin 3 deh. Menanyakan apakah kamu sudah membuat pemesanan kamar sebelumnya atau belum? Cara menanyanya gimana sih? Mungkin ada yang tahu. Ini ada 2 partisipan yang raise hand. Komang Ayu Krisnawati. Komang Ayu. Selamat pagi, Bu. Untuk nomor 3 menanyakan apakah kamu sudah memesanan kamar sebelumnya atau tidak. Do you have a reservation before? Oke, terima kasih Komang Ayu. Bisa tahu kelas? Saya dari kelas 12 APA. Saya dari kelas 12 AP6 nomor absen 10. Terima kasih ya Komang Ayu ya. Mungkin yang lainnya ada yang ingin menambahkan, mungkin dengan kata-kata yang berbeda, tapi meaningnya sama, seperti yang poin 3. Ada? Atau sama aja? Oke, Yulia Stuti. Silakan, Yulia Stuti. Good morning, Miss. Morning. Perkenalkan, saya Nikade Eliasuti dari kelas 12 AP6 absen 34. Ucapan yang lainnya itu, do you made reservation before? Pardon? Bisa diulangi? Do you made a reservation before? Do you made? Oke. Terima kasih, Yulia Stuti. Apa namanya untuk Yulia Stuti, untuk yang bagian do you made, itu kalau dalam bahasa Inggrisnya itu tidak dapat digunakan ya, karena made-nya itu dia termasuk kalimat atau termasuk kata past tense ya soalnya. Karena kan kamu pakainya do tuh di sana, jadi made-nya nggak bisa dipakai. Harusnya pakai yang persatu di sana. Itu sih kalau secara secara pola kalimatnya. Ya Sisi rasain lagi ya? Iya, Miss. Iya, silakan Yulia Siti. Ada yang mau ditanyakan lagi, Yulia Siti? Tidak, Miss. Udah. Terima kasih ya. Sama-sama. Ya, dan untuk yang poin 4, mungkin yang mana saja boleh, mau nanyain namanya tinggal, ataupun tanggal kedatangan, tipe kamar, jumlah kamar, jumlah orang yang menginap, ataupun pernikahan khususnya. Ada yang bisa memberikan contoh bagaimana? Yang lainnya deh. Ini berapa orang ya katanya? Ini ada siapa nih? Good morning, Miss. Morning. Saya Dimari Dwi Cahyani dari kelas 12 AP11 nomor absen 15. AP11, absen 15. Ya. Contoh kalimat yang step keempat yaitu what kind of room that you need? Oke, good. Untuk menanyakan tipe kamar ya.
Ya. Terima kasih Bu Jayani. Yang lainnya mungkin ada yang ingin menyampaikan pendapatnya? Ma Ayu Trisnawati lagi. Yang lainnya? Yang lainnya ada yang ingin bertanya? Ya kok bertanya sih, menjawab. Selain Kemang Ayu dan Yulia Stuti, oke. Silakan Kemang Ayu Trisna. Silakan Kemang Ayu. Maaf Miss, tadi yang mana? Miss tadi lagi keluar sebentar. Oh, gini. Tentang poin yang 4. Menurut saya, maaf kalau sama yang sebelumnya, Bu, ya, soalnya nggak tahu yang sebelumnya. Ya, coba. Banyak Nomor kok. menanyakan nama tamu Boleh, yang tipe kamarnya boleh, jumlah kamarnya boleh juga, jumlah orangnya boleh. Kalau mau 2 poin juga boleh. Silakan. Semua poinnya apa 2 aja, Bu? Tidak harus semua. 1 poin boleh, 2 poin boleh. Menanyakan how long that you want to stay with us, and then may I know when you arrival, and may I know your type of the room that you want to book. May I know how many room that you want to book, and then how many person you want to stay, and then do you have a special request? Terima kasih ya. Ya. Sampaikan semuanya. Terima kasih. Terima kasih ya Kembang Ayu ya. Untuk yang selanjutnya mungkin ada. Ini siapa ya? Itu saya panggil aja ya. Oh ya. Bicara yang lagi. Tadi ada Ika kalau nggak salah deh. Ika mana nih Ika? Silakan Ika. Selamat pagi, Miss. Pagi. Saya Ika Wahini dari kelas 12 AP6, nomor absen 22. Ya, silakan Ika. Untuk poin 4, saya ingin menjawab yang jumlah orang, berapa orang yang menginap, dan permintaan khusus tamu. Ya, silakan Ika. For how many person you want stay, and do you have special request? Terima kasih Ika. Thank you, Miss. Ya, kalau untuk menanyakan permintaan khusus pakainya have ya. Do you have ya? Do you have? Terima kasih Ika. Terima kasih, Miss. Ya. Oke, jadi itu beberapa contoh penyampaian dalam penanganan reservasi. Jadi untuk yang selanjutnya itu mungkin akan dijelaskan oleh di pertemuan berikutnya atau mungkin sesuai dengan materi apa yang akan dijelaskan di depan. Jadi karena waktunya juga sudah menunjukkan sudah selesai. Jadi itu aja sih dari saya untuk penanganan reservasi individu yang melalui telepon tentang menjelaskan SOP-nya dan juga contoh kalimat yang digunakan dalam beberapa poin di bagian SOP-nya. Semoga bermanfaat. Semoga ada gambaran kalau misalnya nanti setelah lulus kalian mungkin ada yang langsung bekerja atau bagaimana. Jadi ada bayangan sedikit tentang bagaimana sih ini soal reservasi. Itu aja sih dari saya. Terima kasih sudah bergabung.
Jadi itu aja dari saya. Saya tutup dengan Prana Santi. Om Santi 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 Om. Semoga semuanya tetap sehat ya. Terima kasih.